tentang tafsir surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi adalah merupakan salah satu 7 surat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Taib, kita akan lihat surah Al-Kahfi adalah merupakan surat yang terdapat di dalam Al-Quran urutan ke-18, terletak pada juz 15 dan juz 16, yang didahului oleh surah Al-Isra dan setelahnya adalah surat Maryam. Surat Al-Kahfi adalah merupakan surat Makkiyah. Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Madaniyah adalah merupakan surat yang diturunkan setelah hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surah Al-Kahfi adalah merupakan surat di antara surat yang terakhir turun dari surat-surat Makkiyah. Tertib turunnya adalah urutan ke-69. Masya Allah, ini adalah merupakan kejelian para ulama, terutama orang-orang atau para ulama yang bergelut dalam masalah ilmu Al-Quran. Mereka menelusuri apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mengetahui urut-urutannya, dan itu semua berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam penyebutan ayat-ayat turun dari awal sampai ayat yang terakhir turun. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi diambil dari kata-kata yang terdapat di dalam surat ini, yakni terdapat pada kata di ayat ke-9. Subhanallah, surah Al-Kahfi adalah merupakan surat yang mungkin semua kita tahu tentang cerita yang ada di dalamnya, tentang 7 pemuda dengan anjingnya. Sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan bukan 7 saja, tapi 3 dengan anjingnya, atau 4 dengan anjingnya, atau 5 dengan anjingnya, 6 dengan anjingnya, atau 7 dengan anjingnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak jumlah itu bukan menunjukkan sesuatu yang pasti, tapi kisah di balik itu yang harus kita ambil pelajaran. Baik. Sebab turun surah Al-Kahfi. Apa sebab turunnya? Datang kepada ahbarul Yahudi fil Madinah. Jadi kafir Quraisy itu mengutus 2 orang delegasi mereka untuk menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baru diutus, yang membuat mereka resah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengusik keyakinan mereka, bahkan berusaha untuk mengajak mereka pindah agama. Nah, kafir Quraisy mengutus 2 delegasi mereka. Yang pertama adalah Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, merupakan delegasi urung orang Quraisy cerdas untuk mengetahui kebenaran, apakah benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi ataupun pendusta. Setelah mereka sampai ke Madinah,
mereka menemui ahli kitab. Jadi ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memang mereka berpegang teguh pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka mengetahui benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama, sifat, ciri dan di mananya, bahkan bentuk fisiknya mereka tahu. Kenapa? Karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mereka. Dalam surah Al-Baqarah itu di juz kedua paling atas halaman kedua, di juz kedua, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Al-Kitab itu mereka mengetahui benar ya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka, tahu persis mereka. Bagi mereka yang tidak punya penyakit hati, tidak iri, mereka tidak akan pernah menyembunyikan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya kemana, berdagang ke Syam, bertemu dengan seorang pendeta, kemudian orang itu mengatakan kepada pamannya Abu Talib, wahai Abu Talib, ketahuilah bahwasanya kemenakanmu ini, anakmu ini adalah memiliki ciri-ciri seperti yang diberitakan oleh Allah di dalam Taurat, dalam kitab kami. Maka jagalah ya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tentang berita kenabian itu sudah diketahui oleh semua orang sebelum kita. Para pendeta mereka, bahkan mereka ada yang menunggu-nunggu ya. Bahkan para nabi pun menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama nabi itu sudah ada tertulis di surga. Nah, sampai Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, wahai Muhammad, kalau seandainya aku masih hidup ketika engkau diutus, maka akulah orang yang pertama beriman kepadamu. Dalam kitab Perjanjian Lama itu bahkan tertulis dengan bahasa Ibraninya ya, itu sangat populer. Hiku mamtakin fakullu Muhammadin, itu bahasanya, bahasa Ibraninya. Itu tak pernah disembunyikan bahwasanya akan datang seorang nabi pembawa berita besar, ia adalah bernama Muhammad yang agung. Ya. Tapi oleh orang yang tak bertanggung jawab digantilah Muhammad yang agung itu diganti dengan nama yang lain. Nah, Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada cerita asbabun nuzul tadi. Setelah sampai ke Madinah, bertanyalah siapa tadi? Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ia mengatakan, wahai pendeta, wahai rahib, kami ini datang dari Makkah dan kami merupakan utusan dari pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kami ini resah dengan seorang yang mengaku sebagai nabi dan mengajak kami untuk beriman kepadanya dan kepada Tuhannya. Apakah benar ia ini adalah seorang nabi? Atau dia adalah seorang pembual, mutaqawwal? Dalam hadis itu disebut mutaqawwal. Mutaqawwal itu artinya pembual. Jadi banyak nabi itu dijuluki sebagai gila ya, majnun dalam surat Al-Qalam ya, dikatakan tukang sihir. Nah, ini disebut mutaqawwal, orang yang banyak bual. Jadi kata rahib tadi, pendeta, kalau memang benar dia adalah seorang nabi,
maka tanyakan kepada dia 3 perkara. Pertama, tanyakan kepada dia tentang para pemuda yang tertidur dalam waktu yang lama. Di mana dan kapan? Yang kedua, tanyakan tentang seorang penjelajah dari Masyriqi wal Maghrib, dari timur ke barat. Siapa itu? Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain, yang ada di Mesir. Iskandar. Kalau orang barat atau kita sering menyebutnya Alexander, ya. Nama beliau itu adalah Iskandar. Daerahnya sekarang ini di Mesir disebut dengan Iskandaria. Oke. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang roh. Nah, kalau roh ini dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya itu, beliau terdiam, setelah mereka balik, tanyakan kepada dia, kata pendeta itu, kalau seandainya dia bisa menjawab 3 perkara ini sesuai, berarti dia adalah nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia adalah pembuat. Ditanyakanlah. Tapi sebelumnya mereka utusan itu menyampaikan kepada para pembesar kafir Quraisy. Kata pendeta itu, kita disuruh untuk menanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara ini. Kalau ia tahu jawabannya seperti yang disampaikan oleh pendeta itu, berarti dia adalah seorang nabi. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat itu selama 15 hari Nabi minta waktu, minta tunggu dulu. Ini penting, kalau kita tidak tahu jawaban, jangan basing jawab. Ada orang itu dia nggak tahu jawabannya, pokoknya bagaimana cara dia agar dia bisa jawab dan agar dia tetap terjaga wibawanya, kan begitu. Imam Malik itu ditanya 80 soal. Berapa? Imam Malik pernah ditanya 80 soal, tapi yang hanya beliau jawab 47. Ngapo kata Imam Malik? Aku sebenarnya pacak jawabnya, tahu aku jawabannya, cuman khawatir kalau tidak pas ayat Al-Quran atau hadisnya. Subhanallah. Ini juga menunjukkan ketawaduan. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di hari ke-14 Rasul gusar. Ini jawaban belum ada, wahyu belum datang ini. Akhirnya apa? Di hari ke-15 Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan jawaban itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membawa wahyu. Sesuai yang dijanjikan, datanglah para kafir Quraisy itu menunggu jawaban. 3 hal yang ditanyakan kepada beliau, kalau beliau bisa menjawab berarti dia adalah seorang nabi. Dijawablah sesuai dengan ayat Al-Quran, wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna, terus cerita. Benar jawabannya sama. Yang kedua, ditanyakan tentang siapa tadi? Seorang yang penjelajah dari timur ke barat. Dijawablah sesuai dengan wahyu, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Sesuai jawabannya, dia seorang nabi. Tanyakan tentang roh, jawabannya kalau katanya ia tahu tentang ruh, berarti dia bukan nabi. Tapi apa dijawab? Sesuai dengan firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Urusan nyawa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka kalau itu adalah nabi sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Turunlah ayat-ayat yang tadi yang bercerita atau diceritakan dalam surah
Al-Kahfi. Itulah sebab turun surat Al-Kahfi. Akan tetapi kenapa mereka tidak beriman? Itu tadi karena kesombongan, ya. Karena mereka tidak menerima. Kenapa? Iya, yang mungkin secara ekonomi kurang, kenapa? Yang dipilih menjadi nabi itu adalah Muhammad, bukan orang-orang yang mulia di antara kami. Bahkan kafir Quraisy itu seperti di dalam surah Az-Zukhruf Allah mengatakan, kenapalah Al-Quran ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini azim, ya, enggak diturunkan kepada dua orang yang mulia ini. Nah, itulah tadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mereka ketahui, kapan dan di mana beliau akan diutus. Taib. Ini tadi asbabun nuzul surah Al-Kahfi. Sekarang keutamaannya, minimal ada 3 keutamaan tentang surah Al-Kahfi. Yang pertama, orang yang membaca surah Al-Kahfi akan ada cahaya bagi dia ma bainahu wa baina baitil atiq. Masya Allah. Orang yang melanggengkan, mendawamkan, membiasakan membaca surah Al-Kahfi, maka nanti akan ada cahaya, akan diberikan cahaya. Adha'alahu, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu apa? Ka'bah. Masya Allah. Maka kita membiasakan membaca surah Al-Kahfi, ya, terkhusus di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kalau bisa jangan lewatkan waktu yang sangat mahal itu untuk membaca surah Al-Kahfi. Kapan waktunya? Mulai habis subuh sampai sebelum terbenam matahari. Karena kalau terbenam matahari sudah masuk hari berikutnya. Hari Jumat itu sebenarnya khusus kita untuk beribadah, untuk meningkatkan ibadah. Bahkan mulai malamnya kita lebih meningkatkan diri lagi untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat-surat pilihan, terutama surah Al-Kahfi. Bahkan di hari Jumat itu adalah untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memang kalau kita belum terbiasa membaca surah Al-Kahfi itu yang jumlah ayatnya berapa? 110. Ai lamo ini. Sejam uji gitu Tapi biasakanlah. Kalau kita terbiasa, lancar dan itu nikmat. Ada tema di channel kami, apa judulnya? Bagaimana cara merasakan kelezatan bersama Al-Quran. Itu penting. Bahkan pernah kami sampaikan di sini sekilas, bagaimana cara kita merasakan kenikmatan bersama Al-Quran. Nah, paling tidak melalui membacanya. Ketika kita membacanya itu, kita ibarat sedang makan, memang menikmati makanan itu. Nah, gambarannya begini, bagaimana cara kita menikmati lezatnya hidangan Al-Quran. Itu lihatlah, rasakanlah ketika kita merasakan nikmatnya hidang makanan. Kari, bagaimana kita menikmati kari? Orang yang menikmati makanan itu dia pasti dia mantap, walaupun kita tidak tahu bentuk nikmat itu, cuma terasa lemak baik, bentuk je kita tidak tahu, tapi kita rasakan. Tapi kalau kita makannya sambil ngerotok, berdiri, sambil berjalan kemana-mana, bahkan mungkin sambil marah, itu tidak nikmat namanya. Pak. Nah,
Kira-kira begitulah bagaimana cara kita menikmati membaca Al-Quran. Ada tenang, ada. Jangan baru baca ngobrol, baru baca dikit ngawi kenapa, baru baca dikit lah megang ngapi, baru baca dikit lah ngapu-ngapu banyak ngawi. Ah, itu pasti tidak menikmati, tidak enjoy dianya. Oke, bisa nanti dirujuk. Ada 8 hal yang bisa menghantarkan kita untuk merasakan kenikmatan bersama Al-Quran. Buka channel, bagaimana cara merasakan lezatnya bersama Al-Quran. Saya banyak berbincang dulu karena di situ sekitar 40 menit ya, termasuk yang agak lama. Nah, kemudian di akhir saya menyampaikan 8 hal yang harus kita lakukan, bagaimana caranya agar kelezatan, kenikmatan bersama Al-Quran itu bisa tercapai. Taib. Keutamaan yang kedua, seperti dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang membaca surah Al-Kahfi terkhusus di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya itu, dan bahkan cahaya itu akan selalu bersama dia antara 2 Jumat, ma bainal jum'atain. Subhanallah. Sedangkan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain itu adalah mukaffiratun lima bainahuma, menghapuskan dosa. Jadi kalau kita hadir melaksanakan sholat Jumat, bukan karena keterpaksaan, tapi karena keikhlasan, karena pengabdian kita, karena kecintaan kita, karena syukur nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita, dosa kecil maksudnya, dosa besar tobat, maka dia akan mendapatkan ampunan langsung tanpa dia harus bertobat. Ditambah lagi dia membaca surah Al-Kahfi, dapat cahaya, diberikan cahaya oleh Allah antara 2 Jumat. Lazimkanlah membaca surah Al-Kahfi. Nah, oleh karena itu mungkin bagi yang tidak ada kerjaan hari itu, cepat-cepatlah ke masjid untuk membaca surah Al-Kahfi. Bagi yang mungkin masih punya kerjaan, punya gawe, punya tugas, ada selang waktu, bacalah, apa di kantornya, apa di rumah atau di mana. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Bapak Ibu, tidak ada yang setia dengan kita, hanya Al-Quranlah yang setia dengan kita. Kalau mulai hari ini kita setia dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan selalu setia bersama kita, baik di dunia, di alam kubur, bahkan kelak di akhirat. Bini kita yang mungkin 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun bersama kita belum tentu setia dengan kita, Pak. Belum tentu. Uji kita baik, dek kita sehidup semati dek. Berarti yo, ada. Banyaklah bohongnya kadang. Ada apa ya? Ngapa? Lagi di mana? Oh, lagi di kantor, padahal lagi dengan makan siang dengan yang banyak gawe kita itu, ya tak? Siapa yang lebih setia dengan kita? Nggak ada. Al-Quran itu yang setia dengan kita. Maka mulai hari ini setialah dengan Al-Quran. Patok, bismillah, mulai Jumat depan pokoknya surah Al-Kahfi. Jika perlu tulis surah Al-Kahfi, nggak boleh tinggal di hari Jumat. Kenapa? Keutamaannya tadi, cahaya di antara 2 Jumat. Bahkan dalam hadis sebelumnya apa? Adha'a lahu nuru ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah akan memberikan cahaya bagi dia antara dia dengan Baitul Atiq, Ka'bah sana, jauh. Subhanallah. Yang ketiga, keutamaan dari surah Al-Kahfi, man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja dajjal lam yadurhu.
Siapa yang melazimkan? Nah, ini minimal untuk setiap malam kalau kita tidak sanggup membaca semuanya surah Al-Kahfi, khusus di 10 ayat terakhir, mulai dari alladzina kanat ya sampai terakhir, sampai ayat ke-110. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, tsumma kharajad dajjal, kemudian dajjal keluar. Bapak Ibu, dajjal itu cuma 40 hari. Tapi selama 40 hari itu dajjal menjelajahi dunia. Ada yang bertanya, Ustaz, mak mana langkah dia? Jangan kita tanya mak mana langkah dia. Apakah secepat pesawat api? Tidak. Tapi itu disifati, diceritakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal akan mengelilingi dunia, tidak ada orang yang ditemuinya kecuali bagi yang tidak kuat maka akan menjadi pengikut Dajjal, dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal na'udzubillah para kaum wanita. Ibu-ibu hati-hati, karena betina ini mudah terpesona. Ada orang itu kan nengok laki cak ini langsung kagum, ngepen bahasa sekarang ya dah. Apalagi nanti ketika Dajjal itu keluar, keadaan ekonomi sangat susah. Jangankan mau mandi, mau minum saja susah, makan susah ketika itu, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinilah, bacalah dengan yakin surah Al-Kahfi terutama 10 ayat terakhir. Ketika Dajjal turun keluar, lam yadurhu, tidak akan membahayakannya. Bacalah surah Al-Kahfi, tidak lama membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk selalu melanggengkan, mendawamkan, membiasakan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau kita bertanya, di mana Ustaz gua Kahfi itu? Apa ada di mana? Jadi gua Kahfi itu sampai sekarang masih eksis, masih ada. Di mana? Di kota Abu Landa, dekat perkampungan Ar-Rahib, kira-kira 10 kilo dari kota Amman. Amman itu adalah ibu kota Yordania. Jadi kalau kita mungkin transit, tapi susah kadang orang mau transit dari misalnya umroh, transitnya di Amman, itu pasti nambah biaya. Paling tidak transitnya sehari. Kehidupan di Amman itu adalah merupakan salah satu kehidupan yang mahal, di Amman. Tapi bila punya kesempatan, kira-kira sekitar 6 jam sampai 10 jam lah kita transit, manfaatkan untuk datang ke sana, ke Gua Kahfi. Tidak jauh dari Gua Kahfi itu ada namanya Laut Mati. Kira-kira 10 menit kalau dari hotel Alia Hotel, taksinya dari hotel kita menginap sampai ke tempat itu adalah $10. Perginya baik, baliknya lain lagi. Nah, di Gua Kahfi itu tempatnya menurut ahli sejarah masih seperti dulu, karena kita dulu nggak tahu bagaimana bentuknya, masih bahkan tempat orang-orang yang menginap selama 300 tahun itu ketika mereka dihidupkan sama sampai sekarang dilestarikan. Ini adalah bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Al-Quran menceritakan, dan cerita yang diceritakan oleh Al-Quran itu terbukti. Ya, mudah-mudahan kita termasuk
nantinya punya kesempatan ketika umroh, mungkin kalau haji kan tidak bisa transit ya, mungkin ada program umroh Israel, sebenarnya Palestina ya, cuman nggak bisa langsung ke Palestina, harus lewat Israel. Nah, gunakan di sana bisa melihat batu tergantungnya, Masya Allah, bisa menyaksikan bagaimana tempat-tempat bersejarah, bahkan daerah atau wilayah itu yang disebut Syam, dulunya disebut Syam, itu adalah disebut dengan Ardul Anbiya, tanahnya para nabi ya. Amman, Yordania atau Urdun bahasa Arabnya, Palestina ya, kemudian Lebanon, Lebanon bahasa kitanya, kemudian apa, Suria, itu adalah disebut dengan Ardul Anbiya, tanah para nabi, karena para nabi itu banyak diutus di sana dan kebanyakan mereka dimakamkan di sana ya. Bahkan di dalam Al-Quran wilayah itulah yang disebut dengan Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi. Nanti insya Allah kita akan berbicara ya, ketika ada pas momennya, mungkin momen Isra wal Mi'raj, kita akan berbicara tentang Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi ya. Sampai nanti kita akan berbicara kenapa sampai hari ini Israel ya ingin terus menguasai Palestina. Nah, itulah nanti mereka ingin menyatakan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka katanya. Insya Allah satu saat pas waktunya, momennya, kita akan berbicara di sini. Taib. Sekarang kita akan melihat bahwasanya surah Al-Kahfi ini mayoritasnya itu adalah kisah. Mayoritas surat ini adalah kisah. Ada dua tema di dalam surah Al-Kahfi ini. Maudhu'nya, tema utamanya adalah penanaman atau pemantapan akidah, penguatan iman. Dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah ya, kisah itu bisa kita ambil pelajaran, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka itu adalah merupakan pelajaran bagi orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mau mengambil ibrah dari pelajaran tersebut. Taib. Ada 4 kisah. Kalau tadi disebab turunnya hanya ditanyakan tentang para pemuda, kemudian dengan orang yang menjelajahi dunia dari timur ke barat. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah. Pertama dimulai dari ayat 9 sampai 31, itu adalah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Oke. Kalau kita nak bercerita tentang Ashabul Kahfi tidak cukup waktu kita. Mungkin suatu saat kita akan cerita. Kemudian kisah Sahibul Jannatain, 2 orang yang memiliki kebun, yang satu kaya, yang satu miskin ya, itu dimulai dari ayat 32 sampai 53. Kisah Ashabul Jannah itu terdapat dalam 2 surat ya, pertama dalam surah Al-Kahfi, dan yang kedua adalah terdapat dalam surah Al-Qalam ya. Kalau di surah Al-Kahfi ini 2 orang, yang satu kaya, satu miskin. Kalau di dalam surah Al-Qalam itu dulunya ayah mereka adalah orang yang dermawan ya. Setiap hari orang datang ke sana, kira-kira jam 9 pagi. Semua orang yang berkeinginan datang ke sana untuk mendapatkan bagian mereka. Yang datang tidak pernah kecewa karena selalu diberi.
sudah makan sepuasnya. Bahasa orang kita kalau datang ke kebun durian makan sepuasnya, tapi balik mayar. Nah, ya kan? Kalau di sana tidak, makan sepuasnya, nanti balik disangoni lagi. Nah, kayak Lek Darmun sudah puasa Gusin kan dibawain lagi oleh beliau. Nah, jadi tapi menurut Allah Subhanahu wa taala berkah. Kebun itu tambah banyak buahnya dan bertambah. Tapi setelah beliau meninggal, apa yang terjadi? Anak-anaknya berebutan. Gantian yang jago, yang siko kalau dia jago, sebelum waktunya berbagi dia lah ngambil dulu. Nah, yang siko kalau jago, pokoknya semua orang dak dijoknya. Nah, dunia itu kalau lah masuk ke dalam hati itu susah, tapi kalau dia masih di tangan mudah. Nah, kedua cerita itu semuanya terdapat di Yaman. Ashabul Jannah terdapat di Yaman. Dan bahkan saya menyaksikan tanah dari kebun itu yang hangus. Saya ke sana, saya melihat langsung, sampai hari ini tanah itu tidak bisa ditumbuhi walaupun satu rumput saja. Kenapa? Kena azab. Hitam legam. Kayak arang bener, tidak ditumbuhi oleh rerumputan. Ini adalah pelajaran bagi orang yang datang setelahnya agar tidak pelit dengan apa yang dimiliki. Tayyib. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kesimpulannya dari cerita ini, kalau bahasa orang kita sekarang, di langit masih ada langit. Nah, tak boleh nian kita tuh nak sombong ya tak. Nabi Musa kan karena merasa Nabi, tak kata lagi yang hebat dari dia. Tiba-tiba Allah uji dengan seorang hamba Allah. Di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan Nabi Khidir, tapi seorang hamba Allah. Tak tahan Nabi Musa, malam tastati alaihi sabra. Ketemu sampan dipecahkannya, ketemu budak dibunuhnya, pagar roboh didirikannya. Tak masuk akal ujinya. Tapi ternyata ilmu Nabi Musa belum sampai ke sana gitu ya. Walaupun dia merasa seorang yang tidak ada lagi menyainginya. Dari situ adalah pelajaran. Nah, ini juga adalah pelajaran bagi kita, ya, bahwasanya kita tidak boleh berbangga diri, menyombongkan apa yang kita miliki, ya. Bahwasanya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Ngapa dinamakan Zulkarnain? Nah, itu dalam tafsir diceritakan beliau itu katanya seperti punya tandu agak muncul seperti ini, disebutkan Zulkarnain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau itu adalah seorang penguasa, sering pakai tutup kepala yang ada seperti dua tandu. Wa yas'alunaka an dzil qarnain, maka disebutnya dzil qarnain yang punya dua tandu. Oke. 4 kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada buku namanya khusus berbicara tentang kisah-kisah. Namanya salah satunya Qasasul Anbiya, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Qasasul Anbiya. Kitab itu semuanya menulis kisah di dalam Al-Quran. Nanti disebutkan cerita Nabi Yusuf misalnya. Ada di surat Mu'min, ada di surat Yusuf, ada surat diceritakan, semuanya dikumpulkan. Ini bagus buku, kemungkinan sudah diterjemah. Kemudian ada kitab, saya sudah lihat terjemahannya, diterjemahkan itu sudah menjadi 10 jilid, ya. Tapi kalau
redaksi aslinya berbahasa Arabnya itu cuma 2 jilid besar-besar, ya seperti tafsir inilah, ya tebalnya satunya. Nama bukunya Al-Mustafad min Qasasil Quran, faedah-faedah dari kisah-kisah Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Nah, ini juga bagus untuk menguatkan keimanan kita melalui kisah-kisah itu. Oke. Surah Al-Kahfi ini adalah merupakan satu dari 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Quran itu ada 5 surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Pertama apa? Surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala baina. Nah, terus. Kemudian surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala. Kemudian surah Al-Saba dan kemudian surat Fatir, kelima surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Kenapa dimulai dengan Alhamdulillah? Ini menunjukkan syukur nikmat terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 1 sampai 100 itu muatannya 1 sampai 8 itu berbicara tentang tauhid, tentang Al-Qur'anul Karim, keagungan Al-Qur'anul Karim. 9 sampai 100 itu adalah tentang kisah, 4 kisah yang tadi kita sebutkan. Kemudian dari ayat 101 alladzina kanat itu bercerita tentang 2 golongan manusia, apa? Golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan kemudian golongan orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa itu kita jadikan wirid. 10 ayat terakhir itu kita jadikan wirid. Malam sebelum tidur, biasakan untuk punya wirid. Insya Allah Pak, kalau kita punya wirid bacaan, yang bacaan itulah yang nanti akan nolong kita. Habis maghrib misalnya kita duduk di masjid, insya Allah selesai Pak. Duduk di masjid kita sampai isya membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Ad-Dukhan, kemudian As-Sajdah, plus tadi surah Al-Kahfi. Kalau kita kira-kira nggak sanggup waktunya surah Al-Kahfi agak panjang, cukup kita baca 10 ayat terakhir. Kita membacanya dengan keyakinan, sesuai dengan keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita bersama Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri khususnya, dan kepada jamaah serta kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Insyaallah kebersamaan bersama Al-Quran itu akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.